berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Yes, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yes, besar setiamu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun musim hidup kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan. Berbicaralah atas setiap kami, karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas tema hati-hati ambisi cepat kaya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Amsal 28 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22 dan Matius 26 ayatnya yang ke-15. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memiliki banyak uang adalah sebuah hal yang diinginkan banyak orang. Dengan uang dan kekayaan mengira dapat memiliki dan menikmati segala yang ada di dunia. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian bekerja begitu keras atau berusaha dengan berbagai cara agar memiliki banyak uang dan menjadi kaya dengan cepat. Dengan uang dan kekayaan, mengira dapat menghindarkan dirinya dari ketidakberdayaan, ketidakamanan, dan kerapuhan hidup manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kematian sebagai penantinya. Manusia tidak ingin tunduk dan bersandar kepada Tuhan atau siapapun selain dirinya sendiri. Tanpa disadari manusia, akhirnya uang itulah yang menguasai dan membelenggu manusia. Seperti yang dikemukakan oleh seorang usahawan bernama P.T. Barnum, uang adalah pelayan yang baik sekali tetapi adalah tuan yang buruk. Ketika seseorang dengan bijaksana memanfaatkan uang dan kekayaan yang dimilikinya, maka hal tersebut akan mendatangkan kebaikan. Tetapi jika seseorang mengutamakan uang dalam hidupnya, maka ia akan diperbudak oleh uang.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22, kita dapat melihat kontradiktif yang terjadi antara orang yang bijaksana dalam menggunakan uang dan kekayaan dengan orang yang diperbudak olehnya. Orang yang bijaksana dalam menggunakan uang dan kekayaan dikatakan akan mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Mengapa demikian? Orang yang dapat dipercaya berarti dia berhikmat, serta memiliki karakter dan sifat yang baik. Ia mampu mengelola dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya, dan ia akan mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya akan mendapatkan banyak masalah. Misal, karena ingin cepat kaya berlaku curang dalam berdagang atau berusaha sehingga akhirnya mengalami kerugian yang besar karena mendapatkan tuntutan hukum dan berujung kepada kebangkrutan. Atau karena ingin cepat kaya justru melakukan hal-hal yang irasional seperti melakukan ritual tertentu. Ada juga yang melakukan korupsi dan ada juga yang mencoba peruntungan dengan melakukan judi dan berakhir dengan kebangkrutan atau bahkan hutang yang menggunung. Apakah menginginkan kekayaan merupakan suatu dosa? Jawabannya adalah hampir selalu ya. Keinginan seseorang untuk menjadi kaya hampir selalu berasal dari dosa manusia yang tidak ingin tunduk dan bersandar kepada Tuhan. Alkitab juga menulis, mereka yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20b. Di dalam Amsal 23 ayatnya yang keempat dan kelima juga dituliskan, agar kita meninggalkan niat kita untuk menjadi kaya, karena kekayaan itu akan lenyap ketika kita masih menginginkannya. Kita tidak akan pernah mendapatkan kekayaan sejati yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada Timotius memberikan peringatan yang keras. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Pencarian kekayaan sebagai tujuan utama serta untuk memenuhi kenikmatan-kenikmatan duniawi adalah merupakan salah satu bentuk penyembahan berhala. Contoh, apa yang dilakukan oleh Yudas sebagaimana dinyatakan dalam Matius 26 ayat 15 dan ke-16 yang sudah kita baca tadi. Ia mendapatkan sejumlah uang, tetapi ia kehilangan keselamatan dan ia juga kehilangan nyawanya. Lalu apakah pencarian keuntungan yang dikerjakan tanpa berasal dari keinginan akan kekayaan yang salah itu memungkinkan? Jawabannya adalah juga memungkinkan. Richard Baxter, seorang pemimpin gereja pada abad ke-17 mengatakan, jika Tuhan menunjukkan kepada Anda sebuah cara di mana Anda dapat sesuai dengan hukum-hukumnya memperoleh lebih banyak keuntungan daripada dengan cara lain, tanpa merugikan diri Anda sendiri atau orang lain. Dan jika Anda menolaknya, memilih jalan yang kurang menguntungkan, maka Anda melangkahi salah satu tujuan panggilan Anda. Anda menolak untuk menjadi penata layan Allah dan menerima karunia-karunia-Nya serta menggunakannya untuk tujuan-tujuannya ketika Dia menghendakinya. Anda dapat bekerja keras untuk menjadi kaya bagi Allah, tetapi bukan untuk daging dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi kaya jika Tuhan memang menghendakinya dan untuk tujuan-tujuannya tidak salah. Tetapi jika motivasi kita untuk menjadi kaya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka kita akan mendapatkan hukuman. Sebagai umat pilihannya, kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini berarti kita harus menolak dan melawan gaya hidup yang mengutamakan nafsu manusia yang serakah dan tidak ada habisnya. Dunia mengajarkan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat dan dengan cara apapun. Tetapi kita perlu ingat, apa tujuan hidup kita? Tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya, bukan untuk mengejar kekayaan dengan cepat, terlebih hingga menggunakan
berbagai macam cara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk dapat berhati-hati akan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, termasuk untuk menjadi cepat kaya. Seringkali kami merasa puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dan kami menginginkan lebih. Bahkan lebih dari apa yang sebenarnya dapat kami kelola, sehingga tidak mendatangkan kebaikan, melainkan mendatangkan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kami memohonkan pimpinan Tuhan untuk kami dapat mengetahui bagian kami dan takaran yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami, sehingga kami tidak iri dengan takaran orang lain, melainkan kami dapat memaksimalkan semua yang Tuhan sudah percayakan, dan kami dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Bantulah kami ya Tuhan, untuk kami dapat bijaksana di dalam mengelola keuangan kami, dan tidak terjebak dengan tawaran dunia ini yang sepertinya baik di awal, tetapi sebenarnya akan mendatangkan kesukaran bagi kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.